Iya, selamat pagi Dokter Andrew. Selamat pagi Dokter Claudia. Gimana nih kabarnya hari ini? Luar biasa. Wah, puji Tuhan. Ya, pagi ini Dokter Andrew, apa nih yang akan kita bahas kira-kira? Hari ini kita akan membahas tentang tifoid. Tifoid ya, tifoid itu sama kayak tifus nggak sih sebenarnya? Iya, benar sekali. Iya, soalnya kan kalau kita biasa dengarnya tifus ya, oh sakit apa? Demam, oh tifus nih kayaknya gitu. Nah iya, memang ya tifoid ini atau tifus ini cukup sering juga ya terjadi di Ya, Indonesia benar sekali. ya. Ya makanya mungkin memang perlu juga kita untuk lebih banyak mengetahui tentang demam tifoid ini gitu ya. Sebenarnya tifoid itu apa sih Dokter Andrew? Nah, jadi tifoid ini adalah infeksi akut yang disebabkan oleh kuman yang namanya Salmonella typhi. Nah, kuman ini bisa hidup dalam tubuh manusia dan kalau dia menginfeksi tubuh manusia nanti dia akan dapat ditularkan melalui cairan atau sekret yang keluar dari saluran nafas, dari tinja dan juga dari urin. Oh jadi menular juga ya Iya, sebenarnya. menular. Oh ya berarti memang harus hati-hati nih kalau andaikan ternyata ada yang sakit tifoid di rumah ya. Iya, dan tifus ini juga sudah endemik di Indonesia dan kejadiannya semakin tahun semakin banyak. Iya ya, mungkin karena Indonesia suka jajan mungkin ya. Iya, karena ini juga berhubungan dengan hygiene, baik itu perseorangan maupun makanan dan minuman. Ah iya ya. Nah kalau untuk gejalanya sendiri nih, kira-kira apa sih Dokter Andrew yang sampai kita bisa mikir, oh kayaknya kita harus ke rumah sakit nih ngecek, jangan-jangan tifus gitu. Nah, pertama tifus ini ada khasnya yaitu demamnya. Di mana demam dari tifus ini khasnya di minggu pertama dia demamnya semakin meningkat suhunya dan pada minggu kedua demam ini akan stagnan dan pada minggu ketiga dia akan perlahan-lahan menurun dan khususnya demam ini semakin tinggi pada sore dan malam hari dan pada pagi hari dia akan turun kembali. Enggak turun ya. Oh berarti memang pola demamnya beda sama demam berdarah ya? Ya, benar Iya, sekali. soalnya kebetulan bulan lalu nih kita membahas tentang demam berdarah dok. Iya, kalau andaikan demam berdarah kan dia biasanya naik dulu, terus dia sempat turun, terus dia agak naik lagi kan. Iya. Nah ternyata cukup beda ya, terus lebih lama ya jangka demamnya. Kalau andaikan selain demam itu ada nggak sih dok kira-kira yang gejala lain yang bisa ngarah, oh kayaknya nih tifus juga nih gitu, selain demamnya itu? Kalau gejala lainnya yang paling banyak adalah juga diare, dimana diare dan juga gejala-gejala yang menyertai seperti sakit kepala, lalu bisa juga dirasakan konstipasi pada minggu pertama dan juga gejala penyerta lain seperti nyeri otot, pegal-pegal, batuk dan sulit tidur. Oh gitu ya, mungkin memang karena diare ya itu tadi ya, karena penularannya banyak juga lewat makanan ya sebenarnya ya, makanya dia bisa jadi diare. Oke. Nah kalau andaikan misalnya nih kita ke dokter nih misalnya dok, terus abis itu mau ngecek nih kan kita demam, terus kita mau ngecek nih ke dokter. Apa aja sih biasanya pemeriksaan yang dilakukan sama dokter-dokter tuh biar bisa tahu oh ini kayaknya demam tifoid gitu. Nah, pengecekan lab yang paling sering dilakukan adalah pertama darah rutin, di mana kalau di darah rutin kita melihat leukosit, dia biasanya akan meningkat karena ini adalah penyakit infeksi. Nah, leukosit itu sendiri adalah sistem pertahanan tubuh dari dalam diri kita. Jadi kalau dia ada kuman, dia akan bertambah banyak, lebih normal. Dan juga yang kedua adalah tes yang khusus adalah tes Widal, di mana ini yang paling banyak dilakukan untuk mengecek apakah dia ada kuman tifoid tadi. Oh gitu ya, iya. Berarti memang kalau andaikan pada pasien dengan tifoid itu biasanya leukositnya naik dok ya? Iya. Oh iya. Terus kalau andaikan misalnya untuk kita kan tadi udah tahu gejalanya, terus apa pemeriksaan yang dilakukan gitu. Nah kalau andaikan misalnya nih kalau untuk mencegahnya gitu supaya nggak terjadi tifoid itu sebenarnya gimana kira-kira? Nah, untuk pencegahannya adalah dengan menjaga kebersihan. Pertama kita menjaga kebersihan pribadi. Terutama kita harus sering mencuci tangan. Baik sebelum makan, setelah makan, dan setelah buang air besar, buang air kecil, dan setelah kita berkontak dengan pasien yang terkena tifoid. Yang kedua adalah
hygiene dari makanan dan minuman. Jadi saat kita mempersiapkan makanan dan minuman, dan juga kita menghindari air-air yang terkontaminasi, sayuran yang dipupuk dengan tinja manusia, atau makanan yang tercemar dengan debu atau sampah yang telah dihinggapi lalat. Oh gitu ya, jadi memang sebenarnya kalau tifoid ini relasinya cukup erat dengan higienitas ya sebenarnya Dok ya. Sekali. Jadi kalau Anda kan sering jajan sembarangan, terus kemudian sering nggak cuci tangan, itu bisa meningkatkan risiko untuk kena tifoid ya sebenarnya. Satu lagi nih Dok, saya nanya dikit. Nah, kira-kira sebenarnya kan kalau andaikan demam-demam tuh udah sering ya kita orang-orang Indonesia gitu. Kan ya maksudnya kita sama-sama tahu bahwa kalau andaikan terjadi infeksi apa aja gitu, kita tuh biasanya kena demam gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih gejala-gejala yang istilahnya harus jadi peringatan nih buat kita gitu. Oh kalau andaikan kayak gini udah harus dibawa ke rumah sakit nih. Atau kadang-kadang kan namanya orang Indonesia ya, apalagi suka demam aja nggak apa-apa, kasih aja obat penurun demam nih gitu. Atau malah kadang-kadang ada juga yang langsung tembak antibiotik gitu. Nah kira-kira tapi ada nggak gejala yang bisa kita perhatikan terus habis itu bisa bikin kita mikir, oh kayaknya kalau yang kayak gini harus dibawa ke rumah sakit deh, atau nggak usah gitu. Kira-kira ada nggak? Oke, jadi pertama kita lihat dulu dari demamnya. Demamnya kalau misalnya lebih dari 3 hari tidak turun-turun, kita udah harus bawa ke rumah sakit. Karena banyak penyakit yang gawat yang demamnya itu lebih dari 3 hari. Lalu yang kedua adalah apabila diare atau mual muntahnya itu banyak, dan sehingga menyebabkan pasien itu lemah, lesu, dan apabila intake-nya juga kurang, kita harus bawa ke rumah sakit karena lebih baik ditangani di rumah sakit, di mana kalau di rumah sakit dia akan pengobatannya lebih optimal, penyembuhannya lebih cepat, juga ada banyak tenaga medis yang terlatih untuk mengobservasi pasien dan untuk meminimalisasi komplikasinya. Oh ya, jadi memang mungkin lebih banyak perhatiin kondisi pasiennya ya. Kalau dia udah mulai lemes, terus dia udah mulai nggak mau makan, nggak mau minum, itu mendingan bawa aja ya ke rumah sakit ya, daripada dia makin lemes ntar ya di sana ya. Oh iya. Terus satu lagi nih Dok, aduh saya jadi banyak nanya nih. Nah, tadi dokter sempat bilang komplikasi nih, kalau andaikan tifoid, ada nggak sih kira-kira komplikasinya Dok? Oh iya. Jadi kalau misalnya tifoid ini tidak ditangani, biasanya dia diarenya bisa bertambah parah, bisa menyebabkan diare yang berdarah. Itu karena ada perdarahan saluran cerna, karena kuman Salmonella typhi tadi dia menginvasi lumen saluran cerna tadi, dan juga apabila tidak ditangani lebih lanjut, diare dan muntahnya itu dapat menyebabkan dehidrasi dan juga dapat menyebabkan penurunan kesadaran pada pasien. Wah, berarti sebenarnya tifoid nih kalau nggak cepat-cepat dibawa ke rumah sakit itu agak menyeramkan juga ya, bisa dehidrasi dia, bisa lemas, terus kemudian tadi juga diarenya bisa makin parah, terus dia bisa diare berdarah. Ya karena memang mungkin kumannya itu ya yang menginfeksi, yang bikin luka pada saluran cernanya, lapisan saluran cernanya ya. Iya, nah ini nih berarti untuk pendengar kita di rumah sangat-sangat penting untuk menjaga kebersihan berarti Dok ya, untuk mencegah sekali. Ya karena kan memang lebih baik mencegah daripada mengobati kan, daripada keburu lemes, keburu demam-demam, mending kita sehat-sehat terus gitu. Jadi memang penting untuk jangan suka jajan sembarangan gitu ya. Kadang-kadang tuh kalau ada tuh di beberapa tempat tuh jajan-jajan tuh nggak tahu kebersihannya kayak apa. Sering kan dokter sering lihat kan pasti jajan-jajan emperan di jalan itu Dok gitu kan. Enak sih ya. Iya enak sih sebenarnya Dok ya, apalagi anak kos tuh biasanya sering banget jalan-jalan habis itu beli jajan-jajan itu, tapi memang harus diperhatikan juga higienitasnya supaya jangan sampai makannya enak habis itu kita tifoid. Iya bisa lebih parah. Mending mungkin memang masak di rumah paling bagus sih Dok sebenarnya ya.
Tapi memang profesi kita juga agak sulit ya Dok untuk Iya. untuk makan di rumah, masak di rumah tuh waktunya agak sulit. Nah penting juga untuk cuci tangan tadi Dok ya. Benar. Iya, memang kadang-kadang kita ini juga mungkin untuk orang tua juga penting juga untuk membiasakan diri dan anak-anaknya ya Dok untuk cuci tangan gitu kan, ngajarin cuci tangan yang baik dan benar gimana, terus habis itu kapan harus cuci tangan. Kadang-kadang anak-anak pulang sekolah tuh ya makan langsung makan gitu, nggak cuci tangan. Dokter dulu gitu nggak Dok? Enggak dong. Oh enggak ya, soalnya saya dulu sempat begitu, untungnya nggak pernah tifoid sih dulu ya. Oh iya, berarti memang sebenarnya tifoid ini penyakit yang, kalau saya simpulkan tadi sebenarnya penyakit yang agak-agak berbahaya sebenarnya kalau tidak ditangani, tapi pencegahannya sebenarnya cukup mudah. Iya, Cukup benar bisa sekali. dilakukan di rumah ya, maksudnya nggak yang harus neko-neko gimana, nggak harus yang makannya khusus atau gimana, tapi yang penting Cukup menjaga higienitas. higienitas. Iya, menjaga higienitas itu sangat-sangat penting ternyata. Nah ini penting nih untuk kita dan para pendengar juga dimanapun berada, penting untuk mengetahui kira-kira apa hal yang harus dilakukan untuk mencegah tifoid. Nah, wah luar biasa sekali nih hari ini Dokter Andrew, saya banyak belajar juga nih, banyak mereview juga hari ini ya tentang tifoid. Iya, karena melihat tifoid ini cukup banyak terjadi, jadi memang ini akan baik sekali kalau andaikan kita dan para pendengar dimanapun berada juga bisa lebih aware dan bisa sama-sama mengupayakan pencegahannya tifoid gitu, biar jangan semakin banyak. Apalagi kalau anak-anak tifoid itu sedih kadang-kadang Dok ya, Iya. jadi lemes, terus kadang-kadang kan juga suka sakit perut juga, kasihan juga mereka itu. Saya suka sedih juga kan lihat pasien anak-anak tifoid. Ya para pendengar di rumah, sama seperti saya juga berharap bahwa para pendengar dimanapun berada juga merasakan manfaat yang sangat luar biasa dari sesi kesehatan hari ini. Kita akan kembali bertemu pada sesi-sesi kesehatan selanjutnya.